Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini. Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talk Show. Ya, untuk malam hari ini seperti biasa temannya di edisi Minggu malam Senin kita akan hadir untuk menemani temannya di spesial program Talk Show, dan tentunya untuk malam hari masih kita ditemenin oleh teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan untuk tema malam hari ini, ya tepatnya di edisi Minggu 6 September 2020 kita akan hadir menemani temannya semuanya, yaitu untuk tema kita yaitu organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Ya tentunya ini adalah teman-teman dari UKM Pramuka Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan memang untuk temannya mungkin yang kebetulan juga malam hari ini selalu setia bersama kami, nanti juga untuk yang ingin berinteraktif bersama kami, ingin melakukan atau tanya jawab ataupun interaktif bersama teman-teman dari narasumber kita untuk malam hari ini yang udah hadir di studio, ini juga bisa bergabung di 0856 020 37951. Dan jangan lupa juga untuk temannya, khususnya untuk teman-teman kita dari mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya, untuk malam hari ini juga seperti biasa untuk siaran kita untuk malam hari ini, ya kita disiarkan secara live video streaming dan juga live streaming. Ya, jadi untuk temannya untuk malam hari ini bisa menyaksikannya secara langsung di jejaring sosial kita, baik di Instagram, WA, kemudian juga di Twitter, kemudian juga di Facebook dan juga di channel YouTube Top FM. Ya, untuk malam hari ini kita siarkan untuk video streamingnya, yaitu di live streaming di Facebook Top FM 951 dan juga di channel
channel YouTube Top FM Bumi Ayu. Jangan lupa untuk temannya ini bisa klik subscribe dan juga share, dan juga jangan lupa like, komen gitu ya. Ya, ini untuk temannya semuanya untuk membangun kita bersama. Oke deh, dan untuk temannya juga untuk malam hari ini juga jangan lupa untuk bisa bergabung bersama channel pribadinya saya juga. Untuk malam hari ini kita live juga yaitu di channel DJ Bayu Ahmad. Ya, malam hari ini juga untuk temani bisa klik subscribe dan juga like, komen dan juga share gitu ya. Oke, untuk temani yang malam hari ini narasumber kita ada adik-adik kita yang spesial dari UKM Pramuka ya. UKM Pramuka Universitas Peradaban Bumi Ayu, yang tentunya untuk malam hari ini adalah tema kita organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Memang Pramuka ini identik dengan satu kedisiplinan, dan nanti kita akan ngobrol bersama teman kita. Ada narasumber kita yang pertama ada Mas Eko Pandu Aprianto. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mas Bayu juga. Oke, selamat malam Mas Pandu untuk malam hari ini. Kemudian juga ada Mbak Cika Noviani. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke deh, Mas Pandu ya, Mas Pandu. Pandu ini ada dengan kayak kalau di Pramuka kan ada kepanduan gitu ya. Nah, apakah karena dari nama itu jadi suka Pramuka? Mungkin juga nama kepanduan terinspirasi dari Pramuka. Wah, keren. Bapaknya memang mungkin bapaknya orang Pramuka juga ya? Bukan bapaknya, tapi ada salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Ya. Siapa itu? Dari pembina Pramuka saya. Oh, sebelum lahir berarti sudah dibina. Ya, agak deket lagi ya untuk komik. Terima kasih. Ya, kemudian sekarang kuliah di Universitas Peradaban. Iya, semester berapa Mas Pandu? Sekarang saya semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemarin Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosennya Ibu Ririn. Ibu Ririn ya. Ya, saya juga melihat live streamingnya. Kenapa nggak komen? Malu. Aduh, sebagai orang Pramuka jangan malu dong ya. Oke deh, yang kebetulan juga malam asli mana Mas Pandu? Aslinya Dukuhlor Wanatirta. Wanatirta. Oh, di sini ya, dekat ya? Iya, dekat. Oke, dekat. Selamat ya. Semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5 ya. Oke, semangat ya. Oke, untuk Mbak Cika, apa kabar Mbak Cika? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Cika semester berapa? Sama semester 5. Semester 5, jurusan? PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, ini juga ada linearnya gitu ya. Ada kalau PGSD memang biasanya juga identik dengan Pramuka gitu ya. Mungkin itu nanti ke depan tujuannya biar linear gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Ya, semester 5 juga ya? Iya, sama. Oke deh, berarti memang ini adik-adik ini Mbak siapa ini? Mbak Abida. Semester? Sama Semester 5. Dari jurusan? PGSD. PGSD juga ya. Oke, malam ya. Berarti sama Mbak Cika ya? Iya. Ya, terus gini ya, Mas siapa yang nggak masuk ini? Pradipta. Iya, di luar. Oh, di luar ya. Oke deh. Ya, selamat malam untuk semuanya, dan jangan lupa untuk temannya malam hari ini bincang-bincang kita juga untuk malam hari ini. Ya, untuk tema kita adalah Pramuka adalah organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Memang betul. Ini saya akui, tapi dulu kalau Pramuka males banget gitu loh. Betul. Kenapa ya? Ya, Mama. Kalau Mas Pandu kenapa bisa suka dengan Pramuka? Ayo. Baik, untuk awal dari pertama kalinya saya mengikuti Pramuka itu waktu sekolah dasar. Saya sangat suka dengan Pramuka. Tetapi waktu sekolah dasar itu saya terkenal anak yang cukup pemalu dan minder, sehingga tidak terpilih jadi anggota Pramuka. Setelah saya masuk SMP, kemudian saya bertekad harus bisa ikut Pramuka dan harus bisa jadi ketua Pramuka gitu. Dan akhirnya mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 saya aktif di Pramuka, sehingga prestasi saya pun meningkat gitu Pak. Dan itu pun yang menjadikan saya lebih aktif di organisasi lain pun karena Pramuka juga. Seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang saya dapatkan waktu mengikuti organisasi Pramuka. Seperti itu. Ya, jadi memang awalnya memang karena dulu nggak terpilih. Iya. Oh, jadi motivasi karena nggak terpilih, jadi bermotivasi biar saya menjadi orang Pramuka gitu. Betul sekali. Mantap, keren bro. Ya, kalau Mbak Cika sendiri, kenapa suka di Pramuka? Dari SD juga kebetulan
udah ikut pramuka kayak gitu. Emang suka karena suka yang kegiatan di luar-luar kayak gitu, yang kemah kayak gitu. Kan anak-anak kecil mah suka kegiatan-kegiatan yang kemah kayak gitu. Jadi Suka. seru gitu. Seru, kemudian juga kalau ada yang nengokin kasih duit. Iya biasanya anak kecil mah ya. Paling itunya paling disukanya. Kemudian jajan gitu ya, jajannya gitu ya. Ya, kemudian ini kan ke pramuka ini biasanya memang kalau di sekolah-sekolah ini di antara di kampus dengan di sekolah ini sama nggak untuk metode pembelajarannya? Jelas berbeda Pak, karena di pramuka itu kan ada 4 golongan. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu yang masih usia peserta didik. Maksudnya yang masih perlu diberi pelajaran dan juga diberi ilmu. Kalau misalkan masing-masing golongan tersebut pun cara melatih, cara membina pun berbeda-beda. Begitu. Jadi tergantung dari golongannya masing-masing. Kalau masih siaga itu biasanya kan anak-anak SD itu benar-benar perlu dibimbing. Kalau siaga kelas berapa? Siaga biasanya antara kelas 1, 2, 3 sampai 4. Nanti misalkan untuk penggalang SD pun sudah ada golongan penggalang. Biasanya kelas 4 pun ada yang sudah masuk penggalang. 4, 5, 6. Dan juga lanjut di SMP itu juga ada penggalang. Dan juga di SMP pun kalau misalkan usianya sudah lebih dari 15 tahun itu bisa dikatakan penegak gitu. Cuman yang identik di masyarakat sekarang penggalang itu SMP doang gitu. Padahal di SD juga ada penggalang. Kemudian penegak di SMA doang gitu. Kemudian di perkuliahan atau kampus biasanya disebutnya pandega seperti itu. Kalau pandega sendiri nantinya berarti sudah mengarah ke pembinaan gitu. Betul. Kalau di pandega itu sudah masuk ke pramuka tingkatan yang paling dewasa, paling senior, itu pun sudah ranahnya untuk terjun langsung di masyarakat. Begitu. Makanya untuk pelatihan materi pun materi tertulis atau teori itu biasanya tidak begitu banyak, namun akan lebih sering untuk praktek dan terjun langsung kepada masyarakat seperti itu. Terjun ke lapangan gitu ya. Betul sekali. Nah, prakteknya seperti apa itu untuk praktek-prakteknya? Biasanya kalau kami itu berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti bakti sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Seperti kemarin waktu peringatan hari ulang tahun itu kami juga melaksanakan kegiatan peringatan di Dukuh Kosambi, Desa Jepang. Ke sana? Iya, kebetulan desanya Mbak Cika. Oh, mau Mbak Cika? Orang Jepang. Oh, Jepang. Kalau Mbak Abida sama? Iya. Orang Jepang juga? Ngekos? Ngekos tapi sekarang mah lagi di rumah sih. Oh, lagi di rumah ya, karena daring ya? Iya masih daring. Masih daring ya. Oke, berarti kumaha damang ya? Alhamdulillah saya. Ya, Mbak Cika, ini nggak takut Mbak seorang cewek ikut kemah gitu? Enggak sih, justru itu tantangannya kayak gitu. Jadi kita itu jadi bisa lebih mandiri, lebih disiplin lagi kayak gitu. Jadi nggak pemalu lagi kayak gitu. Emang dulu pemalu ya? Iya, waktu SD juga kalau yang tampil-tampil di depan itu nggak suka. Sekarang udah mulai lah. Yang penting ya jangan malu-maluin gitu ya. Ya berarti itu mulai kapan itu berani tampil di depan Mbak Cika? Waktu MTS juga ya udah mulai berani gitu tampil di depan. Tapi bisa di depan umumnya itu pas kuliah sih. Oh sudah kuliah baru berani. Lebih berani lagi gitu kan. Tadinya mah waktu SMA juga masih kayak malu-malu gimana gitu. Tapi sekarang mah ya kayak gitu malu-maluin. Oke, ya dan Mas Eko, Mas Pandu, ini kan organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Betul. Nah ini di sini pramuka ini karena mampu harus disiplin juga karena memang mengubah karakter berarti harus disiplin. Betul. Nah ini tentu pramuka ini
nantinya memang biasanya orang-orang ada anak kita yang biasanya dari aktif di pramuka biasanya memang organisasinya bagus, betul nggak? Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita sudah biasa ditempa, biasa dibina, dididik khususnya di organisasi pramuka. Kalau misalkan di pramuka itu kan pendidikannya secara langsung oleh pembina. Dari semua pendidikan yang dilaksanakan di kepramukaan pasti ada manfaatnya. Contohnya misalkan ada pelatihan pendidikan peraturan baris berbaris misalkan. Itu kan intinya dari peraturan baris berbaris itu untuk melatih kedisiplinan dari peserta tersebut. Harus kompak juga gitu. Betul, pelatih kedisiplinan, kerjasama, kemudian kekompakan. Itu dari materi PBB saja anak itu akan tercipta beberapa pengetahuan seperti kedisiplinan itu tadi, kekompakan, kerjasama, regu seperti itu. Jadi sangat bermanfaat lah. Kalau misalkan anak-anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan pramuka sama sekali, maksudnya tidak pernah ikut sama sekali, nggak pernah mau tahu misalkan atau bahkan mungkin benci dengan pramuka, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa disiplin. Cuma saya yakin akan lebih disiplin orang-orang yang ikut pramuka gitu. Karena yang saya tahu dasar dari pelatihan ataupun pendidikan militer pun dasarnya dari pramuka gitu. Jadi kalau misalkan kita punya cita-cita ini pengen jadi militer gitu. Kita diusahakan harus punya dasar diikut pramuka dulu. Jadi misalkan nanti ikut pendidikan militer kita sudah sedikit atau sudah terbiasa tahu dengan pendidikan kayak gitu. Ya, Mas Pandu, tip dong. Kan biasanya mungkin tidak hanya 1-2, mungkin kebanyakan dari teman-teman siswa anak-anak sekolah ini pramuka paling menyebalkan, paling sekali, iya. Nah, ini tipnya dong biar menjadi suka sama pramuka ke teman-teman gitu. Iya, dari kami sih dari organisasi Pramuka di Peradaban berusaha pengen mengenalkan pramuka itu bukan hanya kegiatan yang menakutkan atau kegiatan yang monoton. Karena sebenarnya dari pramuka dilahirkan oleh Baden Powell selaku Bapak Pandu Dunia itu, beliau itu mencanangkan pendidikan kepramukaan itu pendidikan yang menarik. Pendidikan yang menarik, pendidikan yang dilaksanakan di luar ruangan atau di alam terbuka, pendidikan yang isinya permainan tetapi sambil belajar. Bermain sambil belajar. Contohnya seperti apa, Mas? Misalkan kita kegiatan berkemah, itu pun tidak semata-mata kita hanya berkemah gitu saja. Di sana pun ada nilai pendidikannya. Bagaimana cara kita mendirikan tenda, bagaimana cara kita memilih tempat untuk berkemah saja kita harus tahu. Kemudian bagaimana cara kita membuat api unggun supaya suasana malam itu menjadi hangat, seperti itu. Ya, Mbak Cika, seperti sampaikan Mas Pandu, memang kalau di pramuka kalau misalkan mau kemah harus dicari lokasi dulu. Iya, harus survei dulu lah. Maksudnya tempatnya itu bagaimana strategis nggak buat kemah kayak itu, nyaman nggak buat kemah kayak gitu. Harus benar-benar dipastiin itu aman kayak gitu. Nah, biasanya kalau untuk perkemahan kayak gitu ke agendanya berapa? Ada agenda rutin atau seperti apa? Biasanya ya di peradaban mah ada agenda rutinnya. Berapa bulan sekali berkemah gitu? Ada yang program Kerja. setengah semester, ada program kerja itu kan ada program setengah semester, ada program semester, ada program tahunan. Jadi misalkan kegiatan yang berkemah itu pasti setiap tahun ada. Cuma nanti nama agendanya atau nama kegiatannya itu berbeda-beda. Cuma sistemnya berkemah gitu. Oh, sistemnya berkemah. Iya. Itu dari anggota Pandega sendiri atau? Iya, cuman dari anggota Pandega sendiri. Pandega sendiri ya. Iya. Belum menarik kayak adik-adik dari penegak, belum gitu. Ya? Belum. Sementara belum. Oke deh, ya. Baik, Top Mania masih bersama Bayu Ahmad dan juga teman-teman dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ada Mas Eko Pandu Aprianto dan juga Mbak Cika Noviani untuk malam hari ini. Yang mana untuk narasumber kita yaitu dari teman-teman OKM Pramuka Universitas Peradaban Bumi Ayu dengan tema kita yaitu organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Dan untuk Top Mania seperti apa nanti
untuk pramuka dalam mengubah anak bangsa bersama Mas Eko Pandu Aprianto dan juga Mbak Cika Nafriani. Namun sebelumnya kita jeda sejak untuk beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman yang masih bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini, dan masih bersama Mas Eko Pandu Aprianto dan juga Mbak Cika Noviani yang kebetulan untuk malam hari ini teman-teman dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, ya khususnya dari UKM Pramuka. Ya, di mana tema kita adalah pramuka, organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Ya Mas Pandu, ini ngomong-ngomong mengubah karakter anak bangsa ini sangat bebannya sangat berat sekali berarti pramuka ya. Nah, ini bagaimana cara pramuka mengubah karakter kita semuanya biar betul-betul menjadi seorang negarawan yang patriotisme. Betul. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di pramuka itu ada 4 golongan pendidikan: siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Jadi apabila seseorang atau anak-anak itu sudah melalui pendidikan ditempa di pramuka sejak dari kecil, secara otomatis jika benar-benar mengikuti pendidikan gitu ya, bukan hanya ikut-ikutan saja, itu nantinya akan terbentuk moral dan juga karakter anak-anak itu dari proses mengikuti kegiatan di pramuka tersebut. Jadi dari siaga itu yang memang karakternya bermain, kemudian naik lagi ke tingkat penggalang itu sudah punya sedikit nalar, itu sudah masuk sedikit pendidikan. Kemudian nanti masuk ke penegak itu lebih-lebih lagi, pendidikannya akan lebih terasa lagi. Apalagi nanti di pandega, dari pendidikan yang sudah diraih di siaga, penggalang, penegak, nanti akan dipraktekkan secara langsung pada waktu di golongan pandega, yaitu dengan terjun di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang langsung berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Ya, jadi memang ini yang menjadi dasar gitu ya. Pramuka ini menjadi dasar utama untuk anak-anak kita dalam melatih kedisiplinan. Betul. Ya, kemudian untuk remaja putri sendiri, Mbak Cika, ini seperti apa ini untuk bisa agar bisa disiplin segalanya gitu? Itu harus mengikuti pendidikan pramuka dengan sungguh-sungguh kayak itu, jangan cuma ikut-ikutan doang kan. Kalau ikut Emang ada yang suka ikut-ikutan doang gitu? Biasanya Ada. Kan jangan cuma ikut-ikutan doang, harus sungguh-sungguh benar-benar belajar kayak gitu. Belajar kedisiplinannya kayak gimana, kekompakan, kekeluargaannya kayak gitu. Ya karena memang kalau di pramuka memang betul-betul harus keluarganya memang kental sekali gitu ya. Iya, biasa. Ya, kemudian di Universitas Peradaban sendiri khususnya di UKM Pramuka, ini untuk program kerjanya seperti apa Mas Pandu? Baik, untuk program kerja dari UKM Pramuka di Peradaban itu dimulai dari awal pendidikan, awal pelajaran, ya dari bulan September itu kan ada mahasiswa baru, maba, itu nanti ada program perkenalan UKM Pramuka, biasanya disebut PTR atau penerimaan tamu racana. Dalam kegiatan PTR itu nanti kami selaku pengurus UKM akan mengundang, akan memberikan informasi melalui pamflet ataupun melalui media sosial bahwa kami UKM Pramuka itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk para mahasiswa baru yang mau ikut bergabung, yang mau bergabung menjadi anggota, ataupun yang masih penasaran dengan Pramuka, atau yang pengen tahu apa itu Pramuka, barangkali ada yang belum pernah sama sekali ikut Pramuka. Itu nanti ditempa dalam kegiatan PTR atau penerimaan tamu racana. Nanti setelah itu, setelah kami memperkenalkan organisasi kami kepada para mahasiswa baru, ada tahap selanjutnya di Universitas Peradaban itu ada pendidikan dasar atau disebut diksar biasanya. Itu dalam pendidikan dasar itu kami akan mendidik, akan membina, akan melatih calon-calon anggota UKM agar
khususnya yang belum pernah mengikuti pramuka sama sekali. Jadi itu yang sudah pandega itu ada yang ada Ada yang belum. sama sekali masuk UKM tapi belum tahu dasar-dasar pramuka. Itu ada. Betul, kadang ada anak-anak yang ikut UKM pramuka di Pandega tapi belum pernah ikut pramuka di SD, SMP ataupun SMA. Justru di perkuliahan malah mereka tertarik itu banyak kadang. Jadi mereka masih sangat kurang dengan dasar-dasar pemahaman materi kepramukaannya. Jadi kalau misalkan nanti sudah jadi anggota tapi materinya kurang kan, kalau mau melatih adik kelas atau anak-anak penggalang penegak itu nanti lebih susah gitu. Jadi melalui pendidikan dasar itu kami memberikan materi-materi pramuka yang memang nanti digunakan sebagai bekal mereka gitu. Selain sebagai pengetahuan juga sebagai bekal untuk melatih adik-adik kelas nantinya. Iya betul. Ya berarti kalau udah diterima jadi anggota, ikut berarti nanti akan menjadi melatih juga untuk adik-adiknya. Biasanya kalau misalkan sudah jadi anggota itu ada banyak sekolah yang memang melakukan kerjasama untuk disuruh melatih. Biasanya saat lagi mendekati musim perkemahan. Bulan-bulan Agustus itu banyak sekolah-sekolah SD atau SMP yang mengundang secara langsung anggota UKM untuk ikut membantu melatih gitu, Kak. Ya kalau remaja putrinya biasanya kalau dari pramuka Pandega putrinya biasanya tugasnya ngapain Mbak Cika? Kalau melatih ada penerimaan kayak gitu. Sama kayak putra kayak gitu. Terus kebetulan kita juga kerjasama sama SD Islam ya, SD Islam Ta'alumul Huda. Jadi setiap hari Sabtu itu ngajar di sana kayak gitu pramukanya. Kayak gitu. Tapi kan sekarang mah lagi kondisi kayak gini, jadinya sempet berhenti off dulu. Berarti kemarin sempat ngajar gitu. Iya ngajar. Oh, berarti udah terjun ke masyarakat sih memang ya. Iya sudah. Kalau terjun ke masyarakat ke ngelatih adanya berarti kita memberikan materi gitu. Betul, memberikan biasanya. materi. Ya, itu kan biasanya juga yang kenapa sih orang-orang menjadi takut ke pramuka apa biasanya Mas Pandu? Ya, mungkin yang saya rasakan juga waktu masih SD ataupun waktu masih SMP, itu waktu memang mau gabung di pramuka itu ada rasa takut karena di pramuka itu kan identik adanya yang namanya Kekeras. gemblengan Iya, gitu, gemblengan, bahasanya nah. gemblengan gitu. Padahal gemblengan itu menurut saya pribadi mungkin berbeda pendapat dengan orang lain. Yang namanya gemblengan atau pendidikan mental atau bintal itu sangat bermanfaat untuk kita karena apa? Dalam proses pendidikan yang mungkin dibentak-bentak seperti itu kelak nantinya akan membentuk mental kita, keberanian kita, bagaimana seseorang itu dalam keadaan terpojok, pikiran kita atau otak kita itu masih bisa berpikir Positif gitu. Jadi misalkan kita itu disalah-salahkan sama kakak pembina atau disalahkan sama kakak angkatan, itu kan biasanya kita itu diporsir terus, kita itu disalahkan terus. Nah itu melatih otak kita, akal kita bagaimana kita itu menanggapi permasalahan tersebut. Biar kita dalam keadaan terdesak tapi kita masih bisa berpikir secara positif untuk memberikan tanggapan yang baik juga gitu. Nah, ini berarti dengan kedisiplinan atau dengan begitu gemblengan yang begitu kuat ini nantinya ini yang akan merubah karakter gitu. Betul, Iya. menurut saya seperti itu. Jadi karena dengan adanya pendidikan yang dibintal seperti itu, kita akan lebih kuat mentalnya dalam menghadapi suatu masalah. Ya kemudian yang paling mendasar siapa Mas di pramuka yang betul-betul harus betul kuat agar pondasi kita nanti anak-anak kita menjadi satu generasi yang luar biasa. Bagi saya, menurut saya jelas niat kita. Niat kita, kalau misalkan kita memang benar-benar punya niat untuk ikut pramuka, untuk mendalami ilmu pramuka, nanti karakter itu akan terbentuk dengan sendirinya, Mas. Jadi kalau misalkan kita sudah mengikuti pendidikan dengan disiplin, pendidikan dengan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, itu karakter-karakter positif, karakter-karakter yang baik itu akan terbentuk dengan sendirinya nanti dalam proses pendidikan. Jadi niat kita dan juga kesungguhan kita dalam mengikuti gitu. Ya ini yang paling mendasar di pramuka. Betul.
Ya, kemudian juga sebenarnya di apa ada bedanya Mbak yang Mbak Cika antara di kepramukaan yang ada di dari sekolah dasar hingga Pandega ini apa Mbak yang paling mendasar perbedaannya? Mungkin Materi dan juga pembinaan materi dan pembinaannya berbeda. Kan kalau siagama masih harus diayomi. harus diayomi sama pembinanya. Terus mulai ke penggalang mulai agak dilepas. agak dilepas gitu. Belajar. Terus ke penegak juga mulai dilepas ya, mulai mandiri. Dan kalau Pandega itu emang harus benar-benar sendiri kayak gitu. Cuma pembina itu cuma ngawasin kayak gitu. Ya. Dan untuk di Universitas Peradaban sendiri ada berapa anggota di UKM Pramuka? 30 ya. Enggak, kalau yang sama Dewan Kehormatan itu ada sekitar 64. Oh, sekarang 64. Iya. Iya. Ini aktif semua? Kalau misalkan lagi tidak pandemi sih mereka aktif gitu Aktif. ya. Kalau misalkan lagi seperti ini mereka kurang aktif jujur Kurang aja. aktif. Iya, karena memang kegiatannya minim sih Pak. Jadi aktifnya kalau misalkan nanti sudah virusnya sudah hilang, biasanya mereka juga akan aktif lagi gitu. Dan itu untuk UKM Pramuka di Universitas Peradaban hanya untuk kelas karyawan apa untuk reguler saja? Biasa. Semuanya bisa, Bisa masuk. Oh, yang kelas karyawan gitu. Karyawan reguler bisa masuk semua. Kebetulan kan saya reguler dan Saya Mas juga Eko kelas karyawan karyawan. sebenarnya. Serius? Serius, saya masuknya di kelas karyawan. Oh, Karena saya sudah bekerja juga. oh sudah bekerja juga. Kalau kayak saya misalkan kan sudah agak ini masuk pramuka masuk nggak ya di Pandega ya? Kalau misalkan usia tidak masuk. Oh usia itu tidak masuk. Karena batas usia Pandega itu kan 21 sampai 25. 25. Tapi kalau misalkan memang atas dasar niat ingin ikut pramuka, ingin dalam ilmu ingin pramuka, belajar kayak gitu. bisa ikut menjadi anggota pramuka, tapi tidak bisa disebut sebagai Pandega. Ya. Masuknya apa? Pramuka dewasa. Pramuka dewasa. Ya itu berarti ada nggak Mas kayak gitu? Ada orang yang memang kebetulan aktif di pramuka tapi umurnya itu sudah lebih dari 25 gitu. Dulu pernah ikut pelatihan bareng, tapi dia atau beliau itu sudah menjadi guru, sudah menjadi kepala sekolah bahkan, tapi masih aktif di pramuka gitu. Jadi tetap tidak bisa diikutkan sebagai anggota Pandega. Beliau masuknya di pramuka dewasa. Tapi kuliah masih kuliah. Masih kuliah. Tapi ketika ada kegiatan UKM Pramuka aktif beliaunya. Aktif tetap, beliau itu tetap menghargai kita sebagai pelaksana, beliau sebagai peserta seperti itu. Pernah gitu ikut pelatihan seperti itu. Wis keren. Berarti dia kemah gitu, kegiatan kemah. Iya ikut. Tetap ikut. Pendidikan ikut gitu, pernah. Oh, terus pembinanya kayak Mas Eko ini gitu. Iya. Tapi dia patuh gitu. Patuh karena beliau kan menghargai kami sebagai pelaksana, karena beliau sebagai peserta gitu. Sekalipun usianya lebih tua, tapi kan di kepramukaannya mungkin kita mungkin sedikit lebih tahu gitu. Oke, luar biasa. Tahun berapa itu Mas? Aku tahun 2016 Ya, itu. itu mahasiswa Universitas Peradaban juga? Bukan, di IAIN Purwokerto. Oh, Yain Purwokerto. Betul ya. Oh, luar biasa. Dan oh ya, ngomong-ngomong Mas Pandu ini sekarang kerja di mana? Sekarang saya kerja di MBS Bumiayu dan jadi pembina panggilan juga di SMP Negeri 1 Bumiayu, di MTS Al Azhar Bumiayu. Oh, sekarang banyak ya, banyak jobnya ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, tapi masih semester 5 juga. Masih semester Oke, berarti bareng sama. Oh, kalau Mbak Cika regulernya ya? reguler ya. Nah, Mbak Cika ini juga reguler ya? Oke, untuk berarti tapi tidak ada perbedaan ya untuk antara kelas karyawan dan kelas reguler gitu Tidak ada. di Universitas Peradaban ini gitu ya. Cuma beda waktu perkuliahannya saja. Oh, Jadi kalau nentuin mau kumpul itu kadang suka bingung itu susah gitu. Nah, ini nentuin waktu kumpulnya gimana caranya biar antara yang teman-teman dari reguler sama yang kelas karyawan? Kita kan punya grup gitu ya. Jadi nanti komunikasikan di grup dulu. Kalau misalkan sudah banyak yang menyepakati hari apa, itu baru kita tentukan seperti itu. Dan Yang biasanya kita pun mengambil hari-hari yang memang banyak yang bisa ikut kumpul, seperti hari libur kayak gitu.
Oh, hari libur baru ada kegiatan nih gitu ya. Iya biasanya. Oke, Mas Pandu dan juga Mbak Cika Novianti, masih kita akan lanjut bincang-bincang kita untuk malam hari ini, tentunya masih di Radio Podcast Talk Show untuk malam hari ini, yaitu untuk tema kita adalah organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk perjalanan kita break dahulu. Ada beberapa yang mau lewat lebih dahulu untuk malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Radio Talk Show hingga pukul atau 1 jam ke depan untuk kesempatan malam hari ini. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman yang masih bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talk Show untuk malam hari ini, dan masih bersama teman-teman dari Universitas Peradaban Bumiayu, ada Mas Eko Pandu Aprianto dan juga Mbak Cika Novianti, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu dari UKM Pramuka, di mana Pramuka adalah organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Keren banget ya. Jadi untuk temannya memang ketika temannya ikut di kepramukaan ini, tentunya nanti juga temannya mengerti tentang kepanduan gitu ya Mas Eko ya, Mas Pandu ya. Ya, Mas Pandu ini makanya namanya aja Mas Pandu gitu ya. Sekarang karena memang kepanduannya memang luar. Ya, sebenarnya untuk kepanduan siapa sih Mas sebenarnya Mas? Kepanduan itu organisasi pramuka sedunia. Itu disebut kepanduan. Kalau di pramuka, kalau di Indonesia disebut pramuka, tapi kalau sedunia itu disebut kepanduan. Oh, kepanduan gitu ya. Iya. Oh, berarti memang pramuka ini beda sendiri karena singkatan aja gitu ya. Kalau pramuka hanya ada di Indonesia. Oh, di Indonesia Jadi saja. di luar negeri namanya beda-beda. Oh. Tapi di dunia itu disebut kepanduan. Karena ada logonya, itu logo WOSM itu. The World Organization of Scout Movement. Betul. Itu yang warna Warna ungu. Itu kan organisasi kepanduan sedunia. Nama pramuka hanya ada di Indonesia. Berarti memang antik gitu ya. Betul. Iya. Dan logonya tuh paling antik sendiri itu. Di Indonesia Di itu. Indonesia tunas kelapa. Kalau yang lain kebanyakan mengambil dari logo kepanduannya. Iya. Gitu. Dan itu disalahkan nggak? Menyalahi aturan nggak? Tidak sih, karena semua organisasi kepanduan di dunia itu menurut saya membebaskan untuk para pendirinya untuk membuat logo yang memang berciri khaskan negara tersebut. Oh, kayak gitu ya. Karena buah nyiur buah nyiur atau tunas kelapa itu kan memiliki banyak Manfaat. keunikan dan manfaat gitu. Oke. Jadi mungkin Menjadi salah satu simbol gitu ya. simbolnya. Ya, kemudian Mas Pandu, ini kan kalau di SD kan tingkat siaga, tingkat penggalang, ini kan biasanya ada perkemahan jambore gitu ya. Nah, ada jambore dan lain sebagainya. Ini kan fungsi dari pramuka di. Nah, kalau di Pandega sendiri kan nggak ada jambore. Nah, fungsi dari pramuka di kampus ini apa Mas sebenarnya Mas? Ya, dari yang tadi sudah saya jelaskan, untuk Pandega itu kan secara menyeluruh kegiatannya itu lebih mengutamakan yang praktek di lapangan atau terjun langsung di lapangan. Oh, berarti memang sudah kayak kepembinaan gitu ya. Betul. Jadi fungsinya dari kami itu ya melatih anak-anak, anak-anak siaga, penggalang, penegak dan Pandega. Jadi kalau misalkan kegiatan di kampusnya, kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti peringatan hari besar nasional kayak gitu. Kalau di kampusnya seperti itu. Jadi yang kalau misalkan ada peringatan Hari Besar Nasional, kami dari UKM Pramuka yang menjadi pelaksananya seperti itu. Garda terdepan gitu ya. Iya, seperti itu. Oh, siap. Ya, oke, Mbak Cika dan juga Mas Pandu, ini karena sudah agak-agak masuk di penghujung acara. Nah, ini statement closing kita untuk Mbak Cika. Kesan dan pesan dan juga kesan mungkin selama ikut di Pramuka apa Mbak? Ayo, punya kesan nggak? Punya selama di Pramuka? Kesannya yaitu kekeluarganya erat banget kayak gitu. Terus kalau yang kegiatan, kan pasti pramuka mah banyak kegiatan di luar. Jadi kenangannya itu lebih terasa kayak gitu kalau di luar mah. Jadi lebih berkesan, lebih istimewa lah. Oh, kayak gitu ya. Ya, kemudian juga pesannya untuk adik-adik kita.
pesannya jangan takut ikut pramuka. Pramuka itu Bukan organisasi yang menakutkan. biasanya adik-adik itu paling takut kalau ikut pramuka, paling males kan. Betul. Padahal itu di dalamnya tuh seru kan, harus masuk ke pramuka itu kan harus ada prosesnya juga ya, nggak harus tiba-tiba masuk. Kalau tiba-tiba masuk mah ya nggak bakal jadi lah kayak gitu. Nah, itu biar nggak malesnya di pramuka apa Mbak Cika? Biar nggak males memang. Kegiatannya menarik. Kegiatannya Buat harus yang menarik. membuat yang menarik kayak gitu. Kalau dari diri kitanya berarti kalau biar nggak males ya Niat. niat, terus pikiran kitanya jangan pramuka mah apaan. Kita itu harus berpikirnya positif kayak gitu tentang pramuka. Harus pramuka itu seru kayak gitu. Oh gitu ya. Ya, kemudian Mas Eko Pandu Aprianto di statement closing kita untuk pesan dan kesan mungkin apa Mas? Baik, untuk kesannya saya, karena pramuka itu salah satu organisasi yang mungkin cukup membesarkan nama saya. Wah, tepuk tangan dong. Iya, apa ini yang membesarkan Mas Pandu? Ya, Salah karena satunya gini. Sejujurnya waktu dari SMK pun saya sudah melatih di hampir semua SMP di Paguyangan. Oh, Dari SMP 1, 2, 3, 4 itu saya pernah melatih di situ semua. Memang sudah dimintai tenaganya itu. Betul. Selain dimintai tenaga juga sebagai bentuk sosialisasi kami mengenalkan pramuka di adik-adik kelas gitu. Ada BP ada tugas gitu ya. Ada. Jadi program kerja kita waktu di SMK Nurul Huda, itu SMK kebanggaan saya. Wes, mantap ya. Itu kami ada program kerja untuk melatih anak-anak SD dan SMP sewilayah Paguyangan. Dan alhamdulillah saya dengan teman-teman itu sudah melakukan itu. Dan dari situlah nama saya mulai dikenal di Paguyangan. Selain itu saya juga sering melatih di wilayah Bumiayu juga. Ada beberapa sekolah yang sudah saya ikut melatih, seperti SMP 1 Bumiayu itu ya, sekolah standar nasional yang mungkin menjadi kebanggaan wilayah Bumiayu itu. Kemudian SMP Al Mustafa, SMP MTS Al Azhar Bumiayu gitu. Itu ada beberapa sekolah juga di Bumiayu. Ya, jadi memang sudah terjun, sudah lama dari sekolah pun sudah berkecimpung di pramuka gitu. Waktu masih sekolah pun saya sudah melatih gitu. Tapi memang Paguyangan ini memang bibit-bibit pramukanya banyak ya, khususnya dari Wanatirta sendiri memang Negara Daha juga ada di sana banyak itu. Memang Paguyangan banyak ya? Sebenarnya banyak, cuman kadang nggak kelihatan gitu ya. Karena mungkin dalam kondisi seperti ini juga Kuaran pun masih kurang aktif, masih pasif gitu. Ya, tapi memang asli teman-teman dari saya sendiri lihat dari Paguyangan ini memang untuk pembina-pembinanya, pelatih-pelatihnya memang luar biasa. Betul. Memang gudangnya pelatih pramuka di Paguyangan. di Paguyangan. Iya, banyak di Paguyangan memang ya, saya akui. Ya, kemudian pesan Mas Baik, untuk Eko Pandu. pesannya mungkin saya juga tidak jauh beda dengan Mbak Cika. Untuk adik-adikku yang masih di SD, SMP maupun SMA, jangan pernah takut untuk mengenal pramuka. Jangan pernah takut untuk kalian cari tahu apa itu pramuka, kepoin pramuka. Apalagi yang belum pernah sama sekali mengikuti. Karena kalau kamu sudah kenal dengan pramuka, nanti lama-lama akan menjadi sayang dengan pramuka. Dan Kalau kalian sudah sayang dengan pramuka, saya yakin kalian juga akan cinta dengan pramuka. Kalau kita sudah cinta dengan pramuka, insya Allah kalian akan rela berkorban untuk kegiatan pramuka. oh, semantap. Betul. Kayak Mas Eko sendiri sekarang dulu perjuangan, kalau Mas Eko dulu berjuang pengen masuk di pramuka ya. Betul sekali. Kalau yang lainnya pengen, aduh malas banget keluar di pramuka. Kalau Mas Pandu mengejarnya gitu ya. Karena nggak dipilih harus lebih semangat. Iya, gara-gara nggak dipilih gitu ya. Betul, karena nggak dipilih waktu SD. Oh. Dan di SMP SMA saya juga jadi ketuanya. Oh, sudah jadi itu karena berkat Kemauan. ya. Iya, betul, kemauan yang luar biasa. Dan itu memang Mas Pandu yang mengejarnya gitu ya. Jadi bukan pramukanya yang kamu datang sini kamu dong gitu ya. Bukan ya? Bukan. Ya kalau Mas Pandu memang Kemauan. pramukanya yang berlari tapi Masuk kejar. Mas Pandu nggak ikut naik gitu ya. Oke. Ya, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk adik-adik kita, Mas Pandu dan juga Mbak Cika, untuk bincang-bincang kita malam hari ini, dan sukses selalu ya. Yang terakhir Mas Bayu. Oh iya, boleh. Jadi kalau kita sudah terjun di pramuka, nama kita sudah dikenali pramuka, ilmu kita sudah lumayan di pramuka, bukan cuma ilmu yang kita dapatkan, tapi kita juga dapat uang saku. Wah.
Lumayan buat apa? Mantap, luar biasa. Itu yang dicari, ditunggu saya. Saya juga mau nih. Mbak Cika mau ya? Mau juga Harus berguru sama, betul, Mbak Cika harus banyak berguru sama Mas Pandu belajar ya. sama Mas Eko ya. Iya, Mas Pandu ini mah luar biasa gitu ya. Dari SMA sudah dapat uang sendiri dari ngelatih gitu. Luar biasa. Oke, sukses Mas Pandu. Baik, terima kasih. Oke, dan juga Mbak Cika. Iya, terima. Oke deh, lanjutkan perjuangan untuk bisa mengubah bangsa Indonesia menjadi anak-anak yang berkarakter. Insya Allah. Amin. Oke, di Pramuka ini. Dan tentunya dengan belajar di Pramuka ini tentu untuk top mania semuanya, dan Mas Pandu dan juga Mbak Cika dan juga teman-teman yang lain yang masih aktif di kepramukaan, sukses selalu semuanya, dan mudah-mudahan bisa betul-betul menjadi organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa yang betul-betul mempunyai jiwa nilai nasionalisme, patriotisme, yang apalagi di saat seperti ini adalah Pramuka mungkin menjadi salah satu landasan untuk menguatkan karakter anak bangsa. Sukses sekali lagi untuk Mas Pandu, Ya. Mbak Cika, Ya. matur suwun untuk kedatangannya di studio malam hari ini. Dan baik temannya di manapun Anda berada saat ini, sayang sekali untuk kebersamaan kita di spesial program podcast Radio Talk Show untuk malam hari ini bersama Mas Pandu, Mas Eko Pandu Aprianto, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mbak Cika Noviani. Iya. Noviani, juga mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang tergabung di UKM Pramuka Universitas Peradaban Bumiayu dengan tema malam hari itu organisasi yang mampu mengubah karakter anak bangsa. Namun untuk kebersamaan kita, terima kasih sekali lagi untuk temannya Bayu Ahmad yang bertugas dan seluruh kerabat kerja ada di Sepa DJ selaku penanggung jawab mengucapkan pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.